Assalamualaikum dulur-dulur sedang menikmati ya tafakur nikmatnya indahnya alam Inggris kalau pas musim spring dan summer. Tapi kalau pas winter wah hot ya, dingin. Gimana teman-teman, udah dapat THR? Alhamdulillah ya. Yang berprofesi sebagai ASN, karyawan di BUMN, karyawan di perusahaan-perusahaan, alhamdulillah dapat karunia dari Allah, dapat THR. Alhamdulillah saya pun meskipun tugas belajar, alhamdulillah masih dapat THR dari kampus. Alhamdulillah. Namun di balik kebahagiaan itu terbersit rasa sedih. Teringat masa lalu pas kecil ya. Melihat orang lain, keluarga-keluarga bahagia dapat THR. Sebagai anak kecil bertanya kepada bapak, kok bapak gak dapat THR? Baru sekarang merasakan nih, bekerja di kampus dapat THR. Dulu bertanya kepada orang tua, kok gak dapat THR? Orang lain menjelang hari raya tuh bahagia dapat THR, beri segala macam, didatangi keluarganya segala macam. Ini orang tua gak dapat THR karena buruh tani gitu ya, kerjanya buruh tani, gak punya lahan sawah, cuma ngurus lahan, punya kiai ya, punya guru, dibagi dua hasilnya, buruh tani. Jadi teringat masa lalu, ya Allah, sekarang dapat karunia dari Allah, dimudahkan ya, dapat THR. Nah, terus terpikir bagaimana dong caranya ya? Karena gap, ketimpangan sosial, ketimpangan si miskin dan si kaya di negara kita, di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Coba kalau teman-teman pernah ngamati ya Allah, yang mengut-mengut sampah, mencari makan untuk, saya pernah ngobrol langsung gitu ya, dan teman-teman banyak menyaksikannya. Jadi kemiskinan yang parah, bisa kategori fakirnya itu di Indonesia masih sangat banyak nih. Kita butuh pemimpin yang benar-benar memikirkan ini nih. Kita yang diberikan karunia oleh Allah sebagai ASN, sebagai karyawan perusahaan, kan sedang bahagia nih. Saya mikir gimana supaya teman-teman, saudara-saudara kita yang belum beruntung itu mendapatkan kebahagiaan yang sama. Satu dengan zakat ya. Mudah-mudahan teman-teman, kita semua saling mengingatkan, yuk zakatnya tunaikan. Selain zakat yang wajib, infak, sodakoh sebelum semuanya terlambat ya. Kalau udah ajal menjemputnya, wah kita nyesel banget tuh, rugi ya. Ini digambarkan di dalam surah Al-Munafikun, bagaimana tatkala ajal sudah dalam lak-lakan, bahkan kita ingin, atau kita sudah di alam kubur, kita ingin dihidupkan kembali, ingin menyedekahkan semua harta kita. Saking pada akhirnya siapa sih sebenarnya yang kaya itu? Apakah orang yang punya harta sebanyak-banyaknya? Kan kalau udah meninggal apa? Kain kapan yang dibawa? Gak ada yang dibawa, bener gak? Mending kalau harta peninggalan warisan kita itu dikelola oleh orang-orang, anak-anak yang soleh, dimaslahatkan. Tapi kalau anak-anaknya tidak soleh, menjadi rebutan, malah jadi siksa ke kuburan kita ya. Dalam surah Al-Munafikun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Adzim. Ini ayat yang selalu membuat hati terenyuh ya, kalau dihayati, dibaca maknanya. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai
harta, kekayaan, anak, banyaknya anak melupakan kita, melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan lalai kepada zikir Allah dengan banyaknya harta, kita akan menjadi orang-orang yang rugi ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Wa anfiqu, infakkanlah. Kita disuruh untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum kematian itu datang. Sebelum kematian itu datang, sebelum ajal itu menjemput. Kalau udah datang ajal, udah kematian itu datang, ya Allah. Min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pas sakaratul maut, nyawa sedang dilak-lakan, kita akan meminta, Gusti, ya Allah, bisa gak ditangguhkan? Tangguhkan ya Allah, tangguhkan. Ingin ditangguhkan, udah terlambat semua. Udah terlambat kalau udah sakaratul maut. Kita pengen ditangguhkan, kalau diberikan kesempatan untuk ditangguhkan, fa asaddaqu wa akum minasolihin, aku akan sedekahkan semuanya dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi udah terlambat tuh. Kalau udah dalam lak-lakan gini, mulai menyadari kan. Dan ajal itu gak bisa diakhirkan, gak bisa ditunda. Sini sadar, oh terus harta yang kita miliki, yang terus kita mengumpulkan harta kerja, pada akhirnya tadi kalau udah meninggal seperti apa? Sehingga harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan kan. Sehingga pernah ada yang bertanya gini, sebenarnya siapa sih yang paling kaya itu? Orang yang banyak duit, ratusan juta, miliaran, atau orang yang gak punya tapi dia yang rela untuk bersedekah? Coba kalau teman-teman bayangkan, kalau teman-teman, kita semua teman-teman punya uang ratusan juta, berani gak mensedekahkan, menginfakkan sebagian aja hartanya? Kalau punya 1 miliar disodakohkan 500 juta gitu ya. Atau yang punya ratusan miliar, setengahnya harta. Oh, berat banget. Tapi gimana tuh orang yang miskin, dia hanya punya 100.000 tapi dia rela untuk mensedekahkan 500.000, banyak tuh ya. Jadi bukan, Allah menilainya bukan dari ukurannya besar atau kecilnya, tapi dari masakat, dari perjuangan yang diberikan. Mungkin kalau kita yang punya ratusan juta akan berat tuh ngasih setengahnya. Tapi bagi orang yang gak punya, dengan penuh ketulusan dan merasakan bagaimana perihnya gak punya uang, dia akan berusaha. Dan saya berharap nih, mudah-mudahan ada pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil ya, yang bisa sangat benar-benar memperhatikan kaum mustadafin, kaum-kaum yang tertindas, kaum-kaum yang lemah. Kita umat muslim ayo harus bangkit dong. Harus berusaha nih, gimana caranya supaya kita bisa membantu kaum mustadafin. Bukankah Islam dulu, Islam sebagai pembela agama, yang pembela mustadafin, lahirnya Islam itu sebagai pembela mustadafin. Mari kita hadirkan kembali Islam pembela mustadafin dengan berbagai cara, teman-teman. Mudah-mudahan ketimpangan sosial tidak begitu tinggi, kan sekarang ngeri banget, yang miskin semakin miskin. Siapa yang merhatiin? Nah, mungkin yang sekarang Gojek alhamdulillah dapat THR tuh ya. Tapi siapa sih yang merhatiin buruh-buruh tani, petani-petani kecil, pedagang-pedagang kecil asongan gitu? Siapa tuh? Ya. Mudah-mudahan bantuan-bantuan tunai sosial, bantuan sosial dari pemerintah, yuk cairkan nih sebelum lebaran ya, supaya mereka merasakan kebahagiaan bersama. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya mudah-mudahan ada solusi. Badan amil zakat mudah-mudahan amanah ya. Zakat yang terkumpul itu betul-betul memberikan dampak, merubah sosial. Orang miskin menjadi berubah nasibnya dengan binaannya, dengan dikasih modalnya, dikasih biaya untuk pendidikan, kan gitu. Akses kepada pendidikan diberikan kemudahan. Mudah-mudahan diri kita, teman-teman, saudara-saudara kita yang belum beruntung, mudah-mudahan Allah berikan keberuntungan, berikan karunia, bisa berbahagia bersama, berlebaran bersama, berbahagia bersama keluarga. Dan teman-teman yang dapat karunia dari Allah, mudah-mudahan Allah terus limpahkan karunia, menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi abdan syakura, dan kita senantiasa terus berempati, berusaha gimana caranya, apa yang bisa kita lakukan supaya ketimpangan sosial yang begitu dahsyat di Indonesia bisa segera terselesaikan, orang-orang miskin bisa merubah nasibnya, tidak begitu jauh gapnya dengan orang-orang kaya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.